Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan menuju alam yang terang benderang, serta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Farid dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, lokal 20 CIAT, dengan dosen pengampu Ibu Fitriani, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Awali Sesuatu dengan Bismillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis lainnya, dan dihasankan oleh beberapa ulama seperti Sa'ad bin Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Nabi Muhammad SAW memberikan konsep kepada kita. Beliau menuturkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yabda'u bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap ingin melakukan aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan harus diawali dengan bismillah. Perlu digarisbawahi, hal-hal positif jangan sampai ketika ingin meminum khamar lalu mengucapkan bismillah, dan ketika ingin berbuat kejahatan lalu mengucapkan bismillah. Hal ini yang sering keliru. Saat kita melakukan aktivitas lalu mengucapkan bismillah, maka Allah akan memberikan kita berkah. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau berkata, berkah adalah kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ketika kita melakukan aktivitas atau kegiatan lalu kita mengucapkan bismillah, maka insya Allah akan dibalas Allah oleh kebaikan demi kebaikan. Ketika kita berkendara lalu kita mengucapkan bismillah, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dalam perjalanannya dan akan diberikan kebaikan pula. Dan ketika kita ingin berdiskusi, berbicara, atau ingin rapat, ucapkanlah bismillah. Insya Allah dalam rapat atau diskusi tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kalian tahu rahasianya? Ternyata rahasianya bismillah adalah simbol dari ketergantungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah adalah simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kalian, saat kita mengucapkan bismillah, kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kalimat bismillah merupakan ba isti'anah, yang artinya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi maknanya bukan hanya sekedar meminta pertolongan kepada Allah, tetapi makna yang lebih dalamnya, aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Jadi sebelum kita beraktivitas, misalnya sebelum makan, ucapkanlah bismillah, maka artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah lancarkan aku saat mengunyah makanan, saat menelannya, serta mencernanya dalam tubuh kita. Harus kita akui ketidaksanggupan kita saat kita melakukan aktivitas itu sendiri, kecuali hanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanyalah dengan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dan apa yang terjadi jika kita benar-benar meresapi bacaan bismillah? Teman-teman sekalian, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Allah berfirman tentang orang bertawakal dalam surah At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah atau bergantung kepada Allah, maka niscaya akan Allah lancarkan atau Allah selesaikan urusannya. Dan Allah juga berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah atau berdoalah kepadaku, maka niscaya akan kukabulkan. Janganlah sombong, memintalah pertolongan kepada Allah. Misalnya saat kita masuk rumah, ucapkanlah bismillah, dan saat kita keluar rumah juga ucapkanlah bismillah. Saat kita di luar rumah, maka kita akan dipertemukan dengan keburukan yang menghantui aktivitas kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, karena kita tidak bisa melalui aktivitas itu dengan sendiri. Dan ada beberapa orang yang sering berniat buruk kepada kita, dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Karena orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta. Seperti halnya anak kecil yang ketergantungan kepada orang tuanya dalam masalah hal finansial atau keuangan, maka ia akan selalu meminta kepada ayahnya dan juga kepada ibunya. Begitu juga seorang hamba kepada Allah. Jika ia ingin meminta sesuatu, maka ia akan meminta kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Maka ia akan selalu meminta dan dia akan terus meminta kepada Allah. Semua itu tercantum atau termuat dalam kalimat yang dinamakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, usahakan setiap ingin melakukan aktivitas, ucapkanlah bismillah, walaupun itu hal yang sepele. Ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri saja, maka itu tidak akan berhasil. Jadi kawan-kawan, biasakanlah mengucap bismillah walaupun itu hal yang sepele. Dan ingat, apabila kita meminta pertolongan Allah, walaupun itu masalah yang sepele atau kecil, misalnya kita mencuci piring atau sedang membaca atau sedang berolahraga atau sedang menyetir, ucapkanlah bismillah. Secara tidak langsung kita telah meminta pertolongan Allah dalam masalah yang besar. Karena sesuatu yang besar berawal dari hal-hal yang kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.